Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ari Mustafa dari SMK Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten. Sebelum saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, perlu kami sampaikan minmap substansi modul 2.3 bahwa dalam pembelajaran ini ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Konsep coaching secara umum bahwa ada 3 elemen penting dalam coaching. Yang pertama, kolaborasi antara coach dengan coachee. Kemudian yang kedua, kesadaran tugas seorang coach dalam memunculkan kesadaran diri coachee. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang coach, bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas coaching kepada murid atau coachee. Kemudian coaching dalam konteks pendidikan, bahwa proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian selain coaching ada mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Menurut para ahli bahwa mentoring sebagai suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Kemudian konseling merupakan hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian fasilitasi sebagai sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif berdiri netral dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. Kemudian training merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Kemudian substansi yang kedua yaitu paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang pertama, paradigma berpikir coaching. Dalam paradigma berpikir coaching ini adalah fokus pada coachee, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang terakhir mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian yang kedua, prinsip coaching, bahwa dalam prinsip coaching ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian paradigma yang ketiga adalah prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat biasa digunakan dalam proses supervisi ini, agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Kemudian substansi yang ketiga yaitu kompetensi inti, konsep, dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Kompetensi inti coaching ada 4, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang keempat mendengarkan dengan rasa. Kemudian kompetensi inti coaching tirta sebagai alur percakapan coaching yang kedua adalah percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Alur tirta ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah tujuan,
kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian umpan balik berbasis coaching. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat bisa digunakan dalam proses supervisi ini, agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Kemudian substansi yang keempat adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, kemudian optimalisasi potensi setiap individu. Kemudian yang kedua, tindak lanjut supervisi. Kegiatan tindak lanjut dapat berupa percakapan coaching, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri melalui berbagai kegiatan. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah sebagai seorang coach. Adanya rasa percaya dalam hubungan supervisor dan guru serta dalam proses supervisi akademik. Kemudian guru menyadari dan memahami peran yang sedang ditunjukkan oleh kepala sekolah. Kemudian peran kepala sekolah secara tulus dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Baik, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Peran seorang coach di sekolah. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan para pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Kemudian keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan coaching dapat membantu saya sebagai coach dalam menggali potensi yang ada pada diri murid atau coachee dengan memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Sehingga proses coaching dapat berjalan dengan baik jika seorang coach memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid tersebut. Sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tut Wuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Kemudian keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Kegiatan coaching dapat membantu saya sebagai coach dalam menggali potensi yang ada pada diri murid sebagai coachee dengan memperhatikan 5 aspek kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga proses coaching dapat berjalan dengan baik jika seorang coach memahami 5 aspek kompetensi sosial emosional. Kemudian keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran.
Setiap pemimpin pembelajaran harus berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktek pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran perlu memperdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan guru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coach dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Kemudian pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dapat praktik dan memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu senang dan lebih percaya diri setelah melakukan praktek sebagai observer, coach, dan coachee. Pengalaman umpan balik sebagai refleksi kegiatan coaching. Kemudian yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar yaitu pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik dengan menggunakan alur percakapan terta. Kemudian mengembangkan pertanyaan berbobot dalam proses coaching. Kemudian pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar yaitu tentunya terus berlatih kegiatan coaching, terutama cara menggali lebih dalam apa yang ada di pikiran coachee dengan keterampilan mendengarkan rasa. Kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Belajar mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching dengan 4 kompetensi inti coaching. Kemudian analisa untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana kaitan antara coaching dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru, yaitu pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Untuk dapat melakukan itu diperlukan paradigma berpikir bertumbuh dan keberpihakan pada murid dengan pendekatan coaching. Tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak yaitu belum sepenuhnya menguasai teknik coaching. Kemudian belum sepenuhnya dilaksanakan supervisi pembelajaran. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi yaitu berlatih coaching bersama dengan rekan sejawat dengan alur percakapan terta. Kemudian melaksanakan supervisi akademik secara berkala. Kemudian berkaitan dengan membuat keterhubungan pengalaman masa lalu yaitu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang berpihak pada murid diperlukan supervisi akademik. Sebelumnya saya belajar dalam modul ini, saya belum melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Kemudian penerapan di masa mendatang dalam mencapai tujuan pembelajaran yakni pembelajaran yang berpihak pada anak, maka perlu dilaksanakan supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yaitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang membuat kompetensi sosial emosional tentu dihadapkan pada masalah khususnya keanekaragaman murid sehingga diperlukan pendekatan coaching untuk solusi tersebut. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak yaitu awal menerima pembelajaran coaching pada saat mengikuti diklat komite pembelajaran. Namun materi yang paling lengkap yaitu saat mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.